Kenalkan saya Muhammad Ali. Nama anak Ahmad Fahrul Razi. Nama saya Rio Wibisono. Abu Faruk. Hadi Nurisanto, Abu dari Ananda Iza. Nama saya Hadiri. Saya Nikmah. Ana Oki Susanto. Nama saya Faris Muhammad Syamah. Yang sangat nampak, Ustadz, mungkin pastinya bimbingan dari NIBS yang dulunya cucu anak itu pemalu, kurang mandiri. Ya kalau disuruh masih lemot, katakan seperti itu. Tapi Masya Allah, tabarakallah, setelah belum 1 tahun ya, belum 1 semester ya, perubahannya sangat dahsyat. Pemalunya, rasa malu, rasa percaya diri, ya, confident, sangat muncul. Terus kemandiriannya, dan Masya Allah ya, ketika pulang ke rumah anak, tak suruh menjadi imam yang dulunya lemot, tidak mau. Tapi Masya Allah, dengan mungkin pastinya bimbingan dari NIBS yang akhirnya menjadi anak tidak pemalu. Hal yang paling nampak sebenarnya banyak, tapi yang paling utama itu dari segi akhlak, Ustaz. Dari yang dulu itu mungkin kalau di nasihati itu kurang mendengarkan nasihat orang tua, tapi sekarang Masya Allah perubahannya itu besar sekali. Ketika dinasihati itu nurut. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Setelah bersyukur kepada Allah, semenjak mondoknya putra kami di sini yang sangat kentara, mungkin yang pertama adabnya ya. Yang pertama adab kepada Allah, yaitu tanpa usaha yang keras dari kami selaku wali, putra kami alhamdulillah selalu berusaha untuk sholat tepat waktu tanpa perintah, dan usaha kami untuk mengingatkannya. Yang mana meskipun dulu dia sekolah mungkin juga karena faktor umum, karena SD-nya di Kutap, masih sering agak dipaksa untuk sholat ke masjid jamaah. Alhamdulillah semenjak masuk NIBS, beliau alhamdulillah mudah sekali, bahkan mendahului anak untuk berangkat ke masjid untuk sholat tepat waktu. Kisah pertama berlibi ngucapaki sebuh matur sekelangkung dek para ustad. Nika sepon mendidik anak beten kaula, saya nama Ilyas nika. Nika pun bisa tetih anak se mapan ponan, menurut bertibi le bi lingkungan. Ananda Ilyas nika selama berdenang NIBS nika bisa endi akhlakul karimah. Ingat nika Ustaz. Alhamdulillah ketika anak-anak belajar atau di pondok di sini mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Ketika kembali di rumah, ilmu yang dipelajari diterapkan di rumah. Baik itu dari akhlaknya, kepribadiannya, muamalah kepada orang tua, kepada saudaranya, kemudian mudah untuk diperintah dalam arti tidak pernah membantah, sehingga anak kami sangat bersyukur mondok di sini. Mudah-mudahan pondok di sini lebih baik ke depannya, lebih maju, sehingga sebagai pondok yang bagus di daerah Jember khususnya dan Jawa Timur pada umumnya. Ananda Iza alhamdulillah tidak butuh waktu lama ketika pertama kali masuk di sini. Dalam 2 bulan itu sudah menunjukkan perkembangan yang begitu baik, Ustadz. Hal yang mendasar itu dari sisi akhlak, dulu pernah nada tinggi, begitu 2 bulan masuk itu Masya Allah ada sangat perubahan yang luar biasa. Sampai sekarang pun alhamdulillah tidak pernah lagi dengan nada suara tinggi, bahkan tidak segan untuk menunjukkan identitas santri di lingkungan sekitar. Ketika mengikuti jamaah di musola terdekat, Ananda selalu memakai pakaian yang syar'i ya, berjubah dan songkok. Alhamdulillah perubahan yang sangat signifikan itu terutama masalah akhlak. Masya Allah, Ananda itu secara signifikan perubahannya Masya Allah ya, terutama akhlak, cara menghormati orang tua, terus secara kemandiriannya nggak perlu harus disuruh, dia langsung mengerjakan
seperti sholat, ibadah, dan banyak perbuatan yang lainnya yang bisa bantu orang tua tanpa disuruh. Masya Allah. Untuk kemandirian ya Ustadz, alhamdulillah kalau untuk kemandirian mereka sudah mengerti untuk membersihkan sendiri apa-apanya, mencuci sendiri sudah bisa. Dan untuk sholat jamaah itu sudah pasti dengar adzan udah pasti langsung ke masjid, sudah nggak usah dikomando seperti yang sebelum-sebelumnya masih dikomando. Ini sudah harus, alhamdulillah. Dan untuk akademik juga, masya Allah, alhamdulillah. Karena bersaing juga kan Ustadz, nggak yang hanya untuk agama aja. Akademik di NIBS juga mereka bersaing sehingga nilainya juga bisa baik juga karena persaingannya juga bagus. Alhamdulillah untuk Abil sendiri untuk saat ini sih lebih mudah ya, lebih berani untuk interaksi di dalam masyarakat. Karena jujur Abil sendiri memang anaknya pemalu. Sekarang dia lebih interaksi ke masyarakatnya lebih berani. Kemudian yang kedua juga kesadaran untuk kebersihan sama kesadaran untuk belajarnya di rumah, termasuk untuk sholat jamaah di masjid. Nah, sekarang udah tanpa diperintah sudah bisa mengerjakan sendiri. Alhamdulillah ya, selama ini yang Ana lihat perkembangan paling besar adalah sholat 5 waktunya itu tanpa disuruh sudah di masjid, dan murojaah hafalan Al-Quran di masjid bersama ustadz-ustadz yang ada di sana. Terus akhlaknya juga kepada orang tua ya, gimana cara bicara ke orang tua. 9,9 lah ya insya Allah. Insya Allah 9,9. Kasih 9 dari 10. 9 Ustaz. Untuk pondok ini ya. Neka buat tibi, mau dari buat tibi pribadi, neka beri nomor sangat Ustaz. Oke. Ya, alhamdulillah kami beri nilai 8 untuk NIBS ini. Karena sama mereka memberikan 8. Anak kasih nilai 9. Ya. Saya kasih angka 9 Ustadz. Kurang lebih sekitar angka 10 ya. Untuk pesantren nilai 8. Alasannya pastinya di NIBS akan mendidik para generasi yang Qurani ya, yang Rabbani insyaallah. Oleh karenanya sangat amat tidak menyangka ya ada NIBS yang masya Allah menjadikan anak-anak kita, generasi kita menjadi generasi yang Islami. Sekarang kan banyak yang negatif tentang pondok, banyak orang yang pembulian dan lain sebagainya. Di pondok ini insya Allah aman dari pembulian, karena kan kalau dari kesehariannya kayak lebih kooperatif ya ke wali murid. Alasannya yang pertama, setelah mendapat taufik dari Allah, kita ketahui bersama belum 3 tahun secara manajerial pondok sudah berhasil mendapat akreditasi A. Itu merupakan usaha yang tidak main-main dari pihak pondok dalam mengelola pondok ini. Alasannya karena saya lihat di sini ustadz-ustadznya, pengajarnya itu kompeten di bidangnya. Dalam membimbing anak-anak itu, dalam pengajar, membimbing dalam akhlak itu bagus, masya Allah. Alasan buatan kaulah panika NIBS nikah menurut buatan kaulah nikah pondok saya terbaik ingat neng daerah Jember panika. Karena memang dari segi pendirian masih baru, tapi dari segi kualitas tidak diragukan. Meskipun baru, kualitasnya bukan lagi seperti yang baru muncul, tapi sudah menunjukkan eksistensinya yang bagus. Seperti dapat akreditasi A, kemudian dari anak-anaknya yang ya kompeten, dalam artian itu dari pembelajarannya, dari akhlaknya, sehingga ke depannya anak-anak kami bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi seperti madrasah aliyah yang akan dibangun selanjutnya. Karena bisa dilihat dari anak-anak begitu nyaman ya mondok di sini, tidak seperti terkadang di pondok lain itu ketika anak-anak habis liburan itu ketika balik itu biasanya agak sedikit bermasalah membalik lah. Ini mulai dari awal mondok itu alhamdulillah tidak pernah rewel sama sekali Ustaz. Jadi tidak ada drama sama sekali. Ini kan salah satu indikator bahwa anak-anak nyaman begitu di sini. Ya. Dari nyaman itu berarti kan dari segi pelayanan Ustaznya ke anak-anak, pendampingan,
cara mendidik anak-anak kami itu insya Allah sangat luar biasa. Alasannya secara pendidikan, utamanya pendidikan agama, baik agama maupun umum, NIBS sangat berkontribusi, terutama dalam akhlakul karimah ya terhadap santri. Masya Allah, sangat luar biasa. Karena menurut saya di NIBS ini sudah memenuhi yang orang tua cari untuk memondokkan anak, yaitu pondok, lingkungan pondok yang Masya Allah asri, nyaman, bersih juga, kamarnya juga Masya Allah, dan juga ada gedung sekolahnya sendiri, ada masjidnya juga, jadi sudah terpenuhi semuanya. Insya Allah sudah nyaman untuk memondokkan anak di sini. Karena di NIBS ini yang lebih ditekankan tentang masalah akhlak kan sebenarnya. Jadi mungkin kalau di pondok-pondok lain saya kurang paham ininya, tapi yang jelas dengan adanya pendidikan akhlak yang benar-benar bagus itu, efeknya nanti untuk kedepannya selain memiliki ilmu yang tinggi juga akan diimbangi dengan akhlak. Karena kalau ilmu yang tinggi pun tanpa akhlak yang bagus, akhirnya tidak ada keberkahan dan ada manfaat juga nanti untuk ilmu yang dimiliki sendiri. Dan 8 karena kita lihat ya dari sisi tarbiyah ke anak yang Masya Allah, dari ustadznya sendiri, dari ilmu-ilmu yang diberikan, terus cara menyampaikan ilmunya, terus cara mendidik anak untuk memperbaiki akhlaknya. Itu yang saya anggap nilai plus paling besarnya. Harapan tentunya sebagai wali atau dari kakek, bagian dari santri-santri di sini, harapannya Ustadz terus agar menjadi NIBS ini akan menjadi potret ya, referensi pondok yang betul-betul menjadikan contoh dan menjadikan santri-santrinya menjadi santri yang robbani, santri yang betul-betul takut kepada Allah, berakhlakul karimah. Demikian Ustaz. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Baik, syukron, Afan. Harapannya sih mungkin di pondok ini ada ekskul-ekskul yang di bidang teknologi sih. Jadi biar bukan anak-anak ini nggak hanya di agama tapi juga di teknologi bisa bermanfaat gitu. Baik Pak, terima kasih banyak. Pak, iya. Sedikit harapan. Selama kami menjadi wali santri di sini, komunikasi yang terbangun antara wali dengan pihak pondok itu Masya Allah sangat nyambung sekali. Jadi ada apapun pihak pondok selalu berusaha berkomunikasi dengan kami wali santri. Mudah-mudahan yang sudah berjalan ini bisa terus terjalin komunikasi yang baik antara pihak pondok dan wali. Selebihnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak-banyak keberkahan kepada pihak pondok. Demikian. Harapannya untuk kedepannya mudah-mudahan pengajaran yang seperti ini konsisten nanti seperti ini. Arab orang tua manter NIBS nikah manter tambah raja ben pesen be tibi de tretan saya berde Jember ben Lumajang nikah cek ragu memasuk anak nikah kah NIBS Jember panikah manter raja enggak NIBS nikah tadi. Ya, harapan kami Ustaz, yang jelas pendidikan itu butuh keterampilan. Sehingga nanti ketika anak kami keluar dari sini, minimal punya keterampilan, punya skill yang diharapkan nanti bisa terjun di masyarakat, bisa mandiri di masyarakat, sehingga tidak hanya menggantungkan kepada orang lain, sehingga keterampilan itu bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Harapan kami untuk kedepannya NIBS ini berkembang dengan pesat, ya, menjadi salah satu rujukan bagi anak-anak kita yang selepas SD bingung mencari pondok. Harapannya di sini menjadi solusi yang terbaik bagi orang tua. Jadi dengan slogannya yang mulia dengan ilmu akhlak itu insya Allah mudah-mudahan bisa istiqomah ke arah situ Ustaz.
anak ke NIBS. Semoga maju dan berkembang, menciptakan pesantren yang aman, nyaman, dan kondusif, serta menjadikan santri yang berakhlakul karimah, mandiri, dan bisa menghadapi tantangan zaman seperti saat ini. Barakallahu fikum. Ya, harapan saya mudah-mudahan NIBS tetap menerapkan pendidikannya ya seperti ini, tidak berkurang lagi karena sudah bagus. Ya mudah-mudahan ada lagi tambahan mungkin, karena bahasa Arab ini juga Masya Allah Ustadz, karena saya juga harapan juga kalau lagi ada postingan itu anak-anak juga antar murid itu pakai bahasa Arab Ustadz. Jadinya itu yang orang, iya betul, aktivitas sehari-harinya biar tahu kalau memang Masya Allah bahasa Arabnya anak NIBS anak sudah paham fasih bahasa Arabnya, Masya Allah. Harapannya semoga untuk pendidikan, terutama untuk terkait dengan masalah akhlak ini akan lebih dipertahankan lagi ya. Dan nantinya mungkin kalau bisa sih ditambah untuk pendidikan kejuruannya ya. Jadi nantinya minimal anak ketika lulus dari sekolah mereka punya keterampilan untuk terjun dalam masyarakat. Skillnya. Ya. Harapannya dipertahankan apa yang ada untuk menjaga kualitas yang sudah ada sekarang dan ditambah fasilitas untuk kegiatan olahraga anak ya. Kalau bisa diadakan lokal di dalam. Jadi istilahnya ini kegiatan di luar pondok bisa diadakan di sini di dalam gitu.